Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tema pada malam hari ini yaitu joglo baru, jodoh masih belum ketemu. Mas-mas yang gagah kok jomblonya masih betah. Mbak-mbak yang cantik jelita sendirian terus gak bahaya tak? Tobatlah, mentas bentar lagi lebaran loh. Jawaban dari pertanyaan kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah. Tetap tenang. Karena seperti halnya dalam Quran surat Yasin ayat 36 yang berbunyi, Maha suci Allah yang telah menciptakan semua berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang mereka tidak ketahui. Lalu masih mau menunggu ditanya kapan nikah? Masih mau pakai template tahun lalu atau refreshment atau sedikit modifikasi begitu? Ini Pak. Ini temanya nyindir banget. Tes. Berarti kuliah pas lulus dulu. Berurusan. Mas Vero, mic-nya Pak Ustadz bisa dinaikkan. Dereng. Oh, nah nomor coy udah lancar. Coba coba sing lancar. Nggih, mangke. Mangke wong saiki ya acarane. Terus kok meneng terus. Gini, mungkin di sini teman-teman ingin mendengarkan Ustadz tentang jodoh masih belum ketemu begitu. Nah, ini berbarengan dengan joglo ini kan baru dibangun juga begitu. Mari kita akhiri dengan doa bersama. Aku udah mau dengarmu yakin. Aku karepku kan ngopo jajan. Nggih, menjelaskan. Mungkin teman-teman di sini itu masih bingung, kok umur semene urung temu jodoh nih. Gitu, Ustaz. Lah terus kon ngapa gitu? Turunnya nyuwun ket madoske Ustaz. Lah kan ping telecak ya menake ya ora. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Alhamdulillah, ini joglonya baru, tambah gagah, ya karena nyata tidak hanya manusia ya, joglo itu saya tua ya, saya mesake ya. Saya mau reot, saya mau ambruk, sebagaimana manusia itu ya begitu, kalau tambah lama, tambah tua ya, tambah loyo. Nah, malam hari ini tema kita bukan joglo ya, tapi jodoh. Banyak orang tanya umurnya wis piro? 70 mbah. Oh, berarti meh mati mbah. Ada orang mengira begitu. Jadi segala sesuatu diukur dengan umur. Beberapa waktu lalu saya menunggu akad nikah. Yang laki-laki umur 70, yang perempuan umur 67. Terjadi akad nikah. Jenengan ndak usah bayangkan ku terus piye. Ya, itu urusan mereka lah. Ya kan? Tapi faktanya pernikahan itu terjadi dan itu tidak ada masalah. Tapi juga ada kemudian yang lebih mudah dari itu. Nah, sesungguhnya kita itu mengalami satu situasi begini. Dulu orang tua kita, setidaknya orang tua saya, itu menikah rata-rata muda. Ya, 12-13 tahun, sehingga ada orang tanya, ibu itu nanopora, kok umurnya selisihnya hanya 11 tahun. Mungkin orang tua dulu mungkin anak pertama dengan ibunya selisihnya 11 tahun, 12 tahun itu sangat mungkin karena memang mereka umur itu sudah menikah. Tapi seiring waktu
kemudian masyarakat kemudian terdidik, sekolah, akhirnya kemudian usia pernikahan mundur. Ya, di undang-undang perkawinan saja, undang-undang perkawinan itu umur juga mundur. Dulu kan 16, ya kan, kemudian berubah menjadi 18, sangat mungkin nanti menjadi minimal 21. Ya. Tapi begitu kemudian mundur ke sekolah, begitu lulus kemudian dihitung, lo kok wis umurku sakmene. Jadi kan ada kekeliruan mikir, biyen terlalu muda raintuk, padang selesai lulus kemudian jadi masalah. Nah, saudara gini, dulu, sekali lagi dulu ya, orang gadis umur 20 tahun kok belum menikah, itu wong Jawa nyebutnya telat. Ya, telat atau kaset dan sebagainya. Sekarang itu menjadi biasa ya. Karena lulus S1 standar itu kan kalau umur 18 lulus SMA, secepat-cepatnya umur 22, 23 baru lulus S1. Sekarang masih ada tren lagi, sekolah lagi, ya kan, selawe. Dan ketika 25 itu bagi teman-teman wanita sekarang juga bukan, tidak lagi dihitung terlambat karena biasa, ya, karena umur segitu rata-rata masih nganggap lumrah biasa. Kenapa? Karena masih sekolah. Nah, kalau zaman kira-kira kalau hari ini maaf usia segini kumpul itu tahun 60-an itu mesti dianggap bocah telat kabeh. Ya, bocah kasep kabeh. Tapi kalau sekarang apalagi neng kota SMA nikah, saya cilik nikah. Ya, cilik piye wedine kok ngene ya betul. Iya kan? Coba Anda perhatikan, tetapi ada hal yang unik, saya nggak sebut nama daerahnya, di pengadilan agama di kota Ik itu banyak orang mengajukan dispensasi nikah. Nah, umurnya belum nyampe, tapi malah mengajukan pernikahan dini. Jadi agak kacau memang, kalau nikah langsung, nikah resmi itu tidak boleh, nunggu usianya melewati batas minimal. Sementara problemnya lulus SD orang ngopo-ngopo. Nah, orang segera nikah mengopo. Wong tuanya juga bingung. Ya kan, kalau lulus SD terus neng omah, kalau perempuan nggak nikah. Maka zaman saya sekolah itu SD kelas 1 sampai kelas 3 itu jumlah murid laki-laki dan perempuannya seimbang. Ya, bahkan kadang lebih banyak perempuannya. Tapi nanti kalau sudah mulai kelas 5 itu jumlah perempuannya berkurang. Bukan mati. Ya. Juga bukan keluar, tapi nikah. Ya. Tapi nanti masuk SMP, masuk kelas 6 berkurang lagi, sehingga jumlahnya pasti lebih banyak laki-laki. Nanti masuk SMP juga begitu, tambah berkurang. Nah, yang usia-usia yang kondisi-kondisi begini ini mungkin kalau umur-umur 25, 26 belum nikah itu mungkin jadi problem serius, ya kan? Tapi kalau kemudian kita yang sekolah, yang kuliah, apalagi S1 terus melanjutkan S2, umur-umur begitu nikah itu malah bingung. Oke, lulus suruh ngopo-ngopo. Iya. Ini yang kemudian harus dihitung dulu sebelum kita membincangkan. Sakjane kok belum tekan jodohku, memang urung golek kok. Iya, apalagi maaf yang laki-laki lulus S1 pek nganggur, tawane bojo tetep endo loh ya. Iya, karena dalam bayangan masyarakat kita itu kan laki-laki bertanggung jawab penuh. Ya kan? Kan tidak mungkin nikah ger kudu kathok tok. Ya kan? Ya kan, meskipun orang yang protes, kathok karo sisi nih bos ya. Nah, gitu. Tapi apakah cukup itu? Nah, maka kemudian kita bincangkan dulu sakjane disebut telat, apa disebut telat, apa disebut belum sampai itu sesungguhnya memang urung karep, urung golek atau bagaimana. Nah,
Ada yang umurnya 50 tahun? Yes. Sing rong dijodoh masuk dulu ya. Paling dur mau tau. Iya. Kalau itu kan bagi kita mungkin problem serius lah kok caki ku arep piye. Wis umur 50 ora nikah-nikahnya mah mosok nguyuh tok. Kan gitu tau. Tapi bagi dia mau no problem kok. Kan? Iya. Nah, maka kemudian mungkin bagi seseorang itu bukan masalah serius. Ya. Ada yang dulu seseorang lah, orangnya terkenal, nggak saya sebut namanya. Bos, ora nikah bos. Lah, masalahnya apa? Ngono iki malah takone ngono. Lah itu nanti penyaluran biologisnya piye bos? Alah ngono wis kaya mangan sego bos. Ya, bar yo bar metu dhewe gitu. Artinya bagi dia mungkin tidak ada masalah. Ya, maka kemudian ini harus dipahami terlebih dahulu. Maka janganlah nanti kalau karena ada kan orang mahasiswa atau datang ke pemakaman, datang ke pernikahan kawannya, menunggu mbahne takon, lah kowe kapan nyusul? Nanti ana perkawinan meneh takon meneh, lah kowe kapan nyusul nduk? Wah, suwe-suwe cah iki mbatek makoni terus jengkel dhewe dia. Pas ana pemakaman mbahne takoni, "Mbah kapan nyusul?" Kan jadi marake geger kan gitu tuh. Karena apa ya? Karena setiap orang kan sesungguhnya berbeda. Nah, maka saya ingin memulai ada rahasia yang Tuhan berikan kepada kita. Di antara rahasia itu kan ada setidaknya 3 hal. Ada yang menyebut 4, ada yang menyebut 3. 1 rezeki, 2 mati, 3 jodoh. Ya. Dan nanti kemudian terkait ini masih ada satu lagi tentang nanti akan bicara takdir. 1, takdir kan takdir ada, maaf ini ngaji ilmu kalam sebentar ya. Takdir kan ada takdir mubram, ada takdir mu'allaq. Ya. Ada yang tidak bisa kita ubah. Ya. Contohnya kita lahir dari bapak ibu siapa itu rasa milih. Ya kan? Loh kalau iso milih tetap milih anak anak presiden, anak menteri itu, uripe langsung penak. Ya kan? Kita lahir dari bapak siapa, ibu siapa itu kita nggak bisa milih. Dan kita nggak tahu bapak kita kaya apa miskin kan kita juga nggak bisa milih. Kan kalau bisa milih tetap mlebu meneh ke bos. Jedul lama melarati mlebu meneh gitu. Iya kan? Oh itu kita nggak bisa milih itu. Mau dari bapak siapa, ibu siapa, itu ya kita nggak bisa milih itu sudah takdir yang kemudian kita tidak mungkin bisa memilih sendiri. Tetapi kemudian ada yang mu'allaq, yang kemudian ada potensi bisa kita dalam tanda petik kita ubah, yang itu nanti ada konsep Jabariyah, Qadariyah, dan Ahlussunnah. Nah nanti ada konsep di mana kemudian takdirnya itu sudah ada, tapi kemudian dengan ikhtiar, dengan doa dia bisa berubah. Nah termasuk dalamnya adalah sebagian memahami adalah soal ini, soal jodoh. Iya. Ada orang bilang, "Lawes nak jatahe teko ya teko, nang ora ya ora." Kalau kita bukan siapa-siapa, kita ora teko tenan. Ya kan? Saya pernah cerita di sini ya, ada seorang kiai diskusi dengan santrinya, syekh dengan santrinya. Menurut saya Pak Yai, rezeki itu harus dicari. Kata Pak Yai, loh rezeki itu sudah aturan Gusti Allah. Kalau memang jatahannya ya datang, kalau enggak ya enggak. Ya enggak begitu Pak Yai, itu harus berjuang. Ya sekarangmu, nak pendapatmu ngono, nak pendapatku tetap, nak memang jatahku, ya jatahku. Nak orang itu tak golekno rekoso ya ora ketemu, ning nak wis hakku ya akan teko dhewe. Ya sudah Pak Yai, kita beda pendapat. Jadi tidak apa-apa, santri dengan kiai beda pandangan itu tidak apa-apa. Akhirnya santrinya ingin membuktikan
neng pondok terus ra sugih-sugih, akhirnya dia keluar bisnis menjadi kaya raya. Setelah kaya raya pamer ke rumah kiainya, Pak Yai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, jadi bos mas, nggih Pak, ini perjuangan Pak. Neng kene terus paling yo ngisi bak lah tok. Terus ya lah ini ngopo nggih kula badhe membuktikan Pak Yai. Buktine apa? Bahwa dengan usaha yang keras saya bisa menjadi sukses seperti ini. Yes, alhamdulillah. Lah ini numpak apa? Ya saya bawa mobil itu Pak Yai. Ya, sebagai rasa syukur saya, mobil ini mau saya hadiahkan kepada Pak Yai. Oh ya wis, alhamdulillah. Berarti bener omonganku. Lho maksudnya Pak Yai, lah angger rezekiku rasa tahu ya moro dhewe ini. Waduh, kalah meneh. Ya santri ngadepi kiai kan berat kan betul. Ya. Jadi Pak Yainya bilang, "Ya, nase rezekine ya teko." Lah aku sing ngongkon nggawa mobil ini sapa? Ya ora tak kabari, ngerti-ngerti kowe mrene dhewe, ku mung jatahku. Ya, ora jatahmu tekan kene mbok cowoke. Ya santrinya ora wani ngono go bali meneh wae. Ndak kan begitu, kadang kalah omong. Begitu. Di dalamnya kalau kita bukan siapa-siapa, maaf bukan level kiai maksud saya, ya harus ikhtiar dengan sebagus-bagusnya. Jangan mengatakan wis jatah itu ora ya ora. Harus kita ikhtiarkan. Nah, kemudian ikhtiar itu banyak yang bisa dilakukan ya. Dengan berbagai macam cara. Kemudian ikhtiar yang kadang-kadang kemudian kita tidak mengukur diri kita, ini jadi masalah juga. Ya. Ikhtiar yang tidak mengukur diri itu sama dengan doa sing njaluk sing aneh-aneh. Ya. Misalnya orang Rwanda menikah dengan orang Sudan, padha irenge. Terus ning ngarep Ka'bah ndonga, ya Allah, putihkan anakku ya Allah. Itu kan ndonga rada kebablasan. Meskipun tidak sulit bagi Allah, tapi kan maaf ya, kalau malaikat wujud menungso ya jengkel. Kena ndonga sing genah kowe. Nambahi gawean kutha kowe. Kira-kira kan begitu loh Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi ikhtiar pun juga kemudian diukur dengan diri kita. Ada orang yang kemudian tidak mampu mengukur dirinya sehingga kemudian dia merasa lelah. Saya ingin contohkan, dulu ada orang datang ke rumah saya. Ustaz, saya mau nikah. Bagus, sudah kerja, alhamdulillah. Penghasilan berapa? Nah, di bawah UMR Ustaz. Oh ya lumayan lah, sepenting punya gaji. Terus saya pengen nikah Ustaz, sudah punya jodoh, sudah punya calon, belum, minta tolong Ustaz yang nyarikan. Lah sing goleki sing piye Mas? Ya, yang begini Ustaz, yang punya penghasilan sendiri, yang begini panjang banyak. Mas aku mbok ngapalke ra iso Mas. Daripada nanti saya salah nyarikan, ditulis saja. Lalu dia tulis berpenghasilan gini, kemudian hafidz Quran minimal juz 30, kalau bisa 30 juz, ya, kan kepepetnya kulhu. Ya, kemudian macam-macam syaratnya, banyak, tinggi badan, berat badan, kulit, ditulis kabeh. Ya Allah, angel ra karuan. Saya bilang, Mas, ikhtiarmu bagus Mas, golek sing ngene iki apik Mas. Ning golek ngene iki ya angel to Mas. Loh katanya Ustadz banyak stok, rumah samu kene gudang kok piye. Ya. Iya, saya bilang begitu, tapi kan boleh Ustadz, ya boleh membuat syarat kriteria begini-begini silakan saja. Tapi terus terang Mas, aku rada kangelan mencarinya. Kalau agak berkurang sisi gimana Mas? Ya tidak apa-apa kalau tidak terlalu jauh. Ya angel Mas, pokoknya ya adoh lah terus kayak gitu. Nah, terus kalau bisa yang begini Ustadz, ngene loh Mas. Nah ono sing kaya ngene aku nemu, yo ora bakal tak keke kowe to Mas. Ya kan rumangsamu aku bodoh kok piye betul. Iya. Dia mikir karepe dhewe. Ya. Nah, terus gimana Ustaz? Ya segini aja Mas. Sekarang ini saya kriteriamu tak cekeli, terus kamu menuliskan dirimu sendiri. Ya, dia menuliskan penghasilanmu piro, hafalanmu piro, macam-macam tulis kabeh. Wis rampung jejerke. Kuwi cedhak apa kaduan Mas? Aduh banget. Aduh banget ya wis. Musale nek umpama ana gelem kan mesake bojomu to. Ya kan? Maka kemudian
ikhtiar itu boleh, tapi harus mempertimbangkan tentang diri kita. Bukan tidak boleh punya keinginan yang tinggi, tetapi kalau kemudian berlebihan membuat tidak nyaman siapapun, ya orang tuanya, ya macam-macam. Kemudian berikutnya doa, ikhtiar dan doa. Nah, doa itu aslinya kita menengoki Gusti Allah paham. Ya, nah njaluk ku rasa rinci-rinci banget. Ya Allah Gusti, kula pengen sing ngeten ya Allah. Sing rambutnya pirang ya Allah. Sing pirang-pirang ya Allah. Ya enggak usah terlalu detail. Paling bagus itu ya Allah, berikanlah aku yang cocok dengan diriku. Ya, yang baik menurut Engkau ya Allah, untuk duniaku, untuk agamaku, untuk akhiratku. Sudah, ndonga ngono wis beres. Gusti Allah ngerti. Ya. Enggak usah kikri ya Allah. Kalau bisa jangan pedalaman ya Allah. Pantura saja ya Allah. Lah nopo seneng dangdut ya Allah. Nah, misalnya ya, Pantura itu kalau dangdut kan jos dia. Nah, dangdut Pantura kan nyenengke Mas ya. Nah, iya, ada pilihan-pilihan. Iya. Saya kemarin itu ada mahasiswi luar biasa kekeh. Hanya karena maaf ya, beda, saya sebut aja, beda ormas itu nggak mau. Luar biasa, podo muslime, podo salate, podo taate, hanya beda ormas moh. Sampai tak tawani. Iya. Kalau sekarang ya beda partai lah, gitu kira begitu ya. Itu moh, kok mau nopo kudu podo Pak. Lah nopo ngene. Lho kok nak bodo rak bareng, yo malah enak bodomu pindho to Bos. Ya kan begitu. Ya, ada yang sampai segitunya. Lah, repotnya nanti kalau jebule jodone memang beda partai, kan kacau banget itu dia. Iya. Maka doa, ikhtiar, kriteria itu kemudian sedapat mungkin tidak terlalu jauh dengan diri kita saja. Ya maaf, saya nggak mau menvonis mengapa jodoh tidak datang, itu nanti memvonis orang tidak bagus. Mungkin maaf ya kalau bapak mas teman-teman baca satu kakek dosa kan nyengit banget itu. Ya kan, ya Allah dosaku apa tau ya. Iya. Baiklah kayak dosa tok malah bojone akeh. Kan kacau nanti kalau begitu ya. Maka saya ingin mengajak mari mendekatkan itu dengan satu ikhtiar, yang kemudian ikhtiar itu sesuai dengan yang bisa kita lakukan. Kemudian doa tidak terlalu jauh dengan apa-apa yang kemudian ada pada diri kita, supaya kemudian konsep sekufu itu ada. Ya, sekufu, selevel. Ya. Sampean sarjana, jangan sampai punya istri atau suami ora lulus SD, ku komunikasinya angel. Dik ambil ke busur, metune siwur, kan kacau loh. Ngerti siwur aku ini? Iya. Ciduk. Ciduk ya. Misalnya, ya kalau komunikasinya karena soal bahasa, iya. Dik, anak kita nanti kita sekolahkan di sekolah kaporit ya. Maksudmu gitu favorit lah, ya kuwi lho maksudku kuwi. Iya, karena ingin mengimbangi suaminya, bahasanya kemudian atau ingin istrinya kemudian bahasanya rada dibuat-buat. Kan ada orang-orang yang kemudian ingin mengimbangi bahasa pasangannya, kemudian dia menggunakan istilah-istilah sing ra cetha kabeh. Iya. Kita itu muslim harusnya sound system Dik. Iya. Lah sound sistemnya kebanderan apa kalonan gitu ya. Orang maksudnya ki sing tegas. Oh, sound konsisten lah yo kuwi. Nah. Iya. Ada yang kalau mungkin dianggap guyon, ki serius sih Mas ya. Iya, ada menurut saya tidak tahu karena pengen ketok top apa. Menurut saya kita itu harus menjaga prostitusi. Maksudnya apa Pak itu? Ya kita harus menjaga undang-undang dasar. Oh, konstitusi betul ya? Iya. Atau jangan sampai kemudian maaf ya, suaminya bagus atau sebaliknya istrinya kurang. Iya. Kalau istrinya sarjana, suaminya ora sekolah, ya berat. Suaminya sarjana, istrinya nggak sekolah, tambah repot. Nanti suaminya menjadi kepala kantor, istrinya menjadi ketua Dharma Wanita. Ya kan? Kalau menjadi ketua Dharma Wanita itu kan mesti sambutan. Digawe kita kok diwaca.
Assalamualaikum WRWB. Kepada ibu dikurang ibu, bapak dikurangi bapak. Ya karena pakai strip toh. Ya. Nah, dulu lo maaf, dulu terjadi. Iya, suaminya jadi pejabat, istrinya orang sekolah. Delala senggawe ketek, ya ringkes. Assalamualaikum WRWB kepada ibu dua, bapak dua. Ibu-ibu bapak, ibu dua, bapak dua. Dalam rangka peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW. SAW. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Ya gara-gara itu, karena nggak imbang dan sayangnya kelihatannya ini guyonan terlalu fatal, tapi ternyata terjadi. Ya, ternyata terjadi karena nggak sekufu itu. Ya, kita jangan ngukur hari ini karena 10-15 tahun yang akan datang kita nggak tahu. Sangat mungkin di antara kita, maaf ya, ada yang menjadi kepala dinas, kepala kantor ABCD, atau malah menjadi ketua partai, ketua dewan, kan begitu? Sangat mungkin kan? Ya kita jangan bayangkan hari ini yang rantai apa-apa, Mas. Iya. Kita harus kemudian berekspektasi yang tinggi. Sangat mungkin nanti pada saatnya begitu, ya kemudian kita harus memperhatikan sekufu itu. Iya. Bukanlah sementing wedok, sementing lanang, enggak. Dan mohon maaf, saya nggak pernah bicara kriteria kemudian apa fisik, sementing nak melaku orang sini itu pelecehan menurut saya ya pada fisik laki-laki maupun perempuan. Tetapi bagaimana kemudian dia sekufu, bisa kemudian diajak dialog, karena nanti pada saatnya keluarga itu, rumah tangga itu harus ada komunikasi. Nah penting komunikasi itu harus dibangun semikian rupa bahwa yang memulai komunikasi pihak putri nggak ada masalah, seperti Khadijah melamar Nabi Muhammad, ya kan? Orang Jawa bilang unggah-unggahi, tidak ada masalah. Ya, dinengke meneng bae, kan ada laki-laki yang pendiam, ora iso ngomong, ngomong wedi, ya. Sehingga dia hanya bisa berdoa, ya Allah ya Robbi, tak anteni Allah malah ditinggal Rabi, ya kan? Karena nggak berani mengungkapkannya. Nah kalau wanita melihat gelagat itu boleh aja menyatakan, ya, weh kok kita seneng karo aku toh, rasa GR tenane, kok ngerti? Lah ya wis podo selesai. Sebenarnya kita lebih pada begitu, sekufu dipertimbangkan intelektualitasnya, kemampuannya dan sebagainya. Sebab kalau terlalu tidak jomplang ya tidak bagus, kecuali pada orang-orang tertentu. Nah pada orang tertentu itu seperti yang dulu pernah saya contohkan, ya suami istri, calon suami dengan calon istri itu bainas sama, bukan wal ard tapi bainas sama wasumul bur, jadi antara langit dan sumur bur, jadi jeru banget jaraknya, adoh banget ya. Ya antara, biasanya kan antara langit dan bumi, itu langit dan dasar laut, saking adoh jaraknya, tapi kemudian dia bisa dipertemukan kalau kemudian dua-duanya memiliki kesamaan. Nah penting memperhatikan jodoh itu satu biasanya karena ketemu itu karena persoalan kedekatan geografis. Iya, sering ketemu, asal usulnya bisa beda, tapi kalau sering kontak sangat mungkin bisa menjadi jodoh kita. Iya, sering ketemu dengan tukang fotokopi gitu. Sangat bisa jadikan begitu. Iya kan, bola-bali fotokopi sesuai kenalan. Loh iya, mohon maaf, fotokopi bukan jelek loh, fotokopi wong dia juga kuliah gitu. Iya, karena fotokopi berulang-ulang akhirnya kemudian menjadi ketemu. Iya, nggak ada orang yang jodoh kok tiba-tiba, itu tidak mungkin. Meskipun prosesnya bisa macam-macam, tapi ujungnya kemungkinan pertama adalah salah satu persoalan geografis. Ya, sering ketemu. Bisa jadi dari Aceh ketemu Jawa, atau Maluku ketemu Medan, itu karena sering berinteraksi. Satu. Kemudian yang kedua, itu karena kedekatan ideologis. Iya. Bahasa gampangnya karena maaf sama-sama aktivis pengajian, sama-sama aktivis santren delik, ya kan? Ya aktivis kan begitu,
sama-sama maaf, sama-sama kalau di kampus sama-sama PMI-nya, sama-sama HMI-nya, sama-sama IMM-nya, sama-sama kaminya. Maka sering kan terjadi pernikahan begitu toh, teman-teman. Kan tidak mungkin toh akhwat menikah dengan gondes, tidak mungkin betul. Kan mesti dengan ikhwan kan kira-kira gitu toh ya. Ya kan mesti, iya yang biasa manggil akhi ketemunya ya ukhti kan gitu toh. Nggak mungkin bagaimana ukhti, ya koyo ngene iki kursi di sini des kan nggak mungkin betul ya. Iya. Itu kedekatan ideologis loh. Misalnya kita begitu aja nggak nyaman, ya kan? Iya, maka kemudian bro ya ketemunya ses kan gitu loh. Iya, itu ideologis. Bentuknya bisa beragam ya, bentuknya bisa beragam. Karena sama-sama kerap ngaji, ya mulanya tadi geografis diterke mulai, serga akhirnya belok go mulai kan gitu. Ya kan dari proses begitu loh. Biasa tidak ada masalah. Coba cek semua orang ketemunya kalau nggak geografis ya kemudian ideologis ekstrimnya ya di daerah-daerah tertentu sama-sama muslimnya. Iya kan? Loh di daerah-daerah maaf ya minoritas tertentu nikah ketemu berusaha kudu podo Islami. Oh itu karena kesamaan ideologis. Maka saudara sekalian ya wajar kalau kemudian Anda ada orang oh tuh kelompok pengajian itu maunya nikah hanya dengan kelompoknya. Wajar, normal. Ya kan? Karena kelompok yang sana juga yang bukan pengajian yo gelem nikah karo sing bolone kok. Misalnya maaf ya, kini senengane santai, senengane ngerokok, senengane wah ngaku melu di bojo kono, ra entuk udut, ra entuk ngene, ngeluh bos ngono ya. Kan sama sesungguhnya. Kalau kemudian kita komunitasnya itu ya akan menikah dengan di situ, komunitas dengan di situ. Satu karena kemudian faktor ideologis, karena geografis, dan yang ketiga faktor psikologis. Ya, maka jangan heran, maaf ya, yatim piatu ketemu yatim piatu cocok. Ya, karena psikologis merasa ada masalah. Ya sama, podo sugi gitu toh. Psikologisnya orang kaya kan jajannya di kafe. Ya kan ketemunya ya karo bocah kafe. Lah sing ngobnya ning nggon kafe meong, ya ketemu kan ning kafe meong. Iya kan? Loh, iya kan begitu loh. Itu ada kesamaan psikologis. Wah, aku wong iya. Makanya kan guru TPQ sering ketemunya dengan guru TPQ, ya kan? Podo rekosone gitu. Ya. Lah ya saya sering menyebut guru TPQ kan mesake lho. Bayar sasi 300, ulang rong sasi motor hilang, orang tenan lho. Ya Allah, nyekso wong tenan ya. Sing maling yo tegel-tegele. Iya, gitu loh. Ya, maka saya paling getol kalau soal terhadap maaf ya guru ngaji itu harus dihormati, harus dibayar sesuai jam yang dia keluarkan, sebagaimana guru bahasa Inggris mengajar, guru matematika mengajar, jamnya diukur bukan pelajarannya. Ya kadang-kadang kan orang membayar mahal guru matematika tapi membayar murah guru ngaji. Tidak, harusnya jamnya sama ya dibayar sama. Ya. Di rumah saya ngundang guru ngaji ya guru matematika ya kemudian kita hargai sama. Segini saja cukup, enggak, harus dihargai sama karena saya hitung jamnya bukan mata pelajarannya. Jadi ada kesamaan psikologis. Orang-orang yang seperantauan, senasib, sepenanggungan, maka banyak TKW nikah dengan TKW kan gitu, dengan TKI itu hanya salah satu faktor, meskipun tidak selamanya. Maaf, wong randuwe rawani nyedaki wong sugih itu kan soal psikologi juga itu. Kowe nyedak rono sampai dadi keset bos, sudah mundur, iya. Tetapi tetap ada yang namanya perkecualian ya. Nah, selalu dalam sejarah ada namanya perkecualian, tapi lazimnya begitu. Iya, bangsawan, iya pasti akan mencoba mencari yang bangsawan. Raden Ayu ya ketemunya Raden Ajeng, ya kan sudah itu kemudian kita nggak perlu maaf dalam konteks tertentu Arab ketemu Arab,
Ya, maka jarang Arab ketemu dengan non Arab, jarang. Sebagaimana ya maaf konco teman Cina ya ketemunya karo Cina. Hanya satu dua dengan yang Jawa. Demikian juga sebaliknya, itu ada soal psikologis yang kemudian tidak bisa dihindari. Nah, apapun, apakah karena faktor pertimbangan psikologis, kemudian geografis, atau karena ideologis, orang kemudian akan ketemu. Ya, orang akan bertemu dengan diantara bisa tiga-tiganya. Tiga sebab itu ada pada mereka berdua sehingga menikah. Tapi kalau tanpa salah satu pun itu berat. Iya, tanpa salah satu berat. Mohon maaf, agamanya beda, kekayaannya beda, sukunya beda, wis wangel tenan iki. Iya, susah mempertemukan yang seperti ini. Malah kita ora ono contone iki. Saking ra ono nih. Tapi kalau kemudian kita memahami ini salah satu itu, ya pastilah nanti kita akan ketemu dengan sendirinya. Ya, mohon maaf, podo-podo kuliahi, podo-podo merantau nih. Iya, sama-sama kosnya. Itu makanya kan banyak yang ketemu calon suami, calon istri kan di kampusnya. Kalau kemudian atau sama-sama kerja, maaf, kemudian lulus podo kerja nih, neng pabrik itu, neng kantor itu selalu berdua bareng, terus mangkat bareng, mulai bareng, akhirnya kemudian menjadi pasangan. Nah, kadang-kadang kita itu nggak menduga teman kecil kita sing mau dolanan rukun bareng ternyata gedene nikahan. Padahal dulu loh ngerti yang ini kebiyen ya buah suri ya. Iya. Tapi iya, masa kecilnya bareng, dolan bareng, jinong bareng-bareng, tapi kemudian nggak ada perasaan apa-apa, tapi kemudian di satu hari kemudian dia menikah. Ada yang tanya, "Kowe kenal karo bojomu kapan?" "Aku cilik." "Lha napa tangga?" "Mbiyen jeneng petak joroke ya." Nggak ngerti jadi bojoku ya ora joroke gitu. Itu lagi-lagi soal hanya soal geografis, hanya kemudian nanti waktunya. Lalu bagaimana kemudian kita kalau mau dalam tanda petik mencari pasangan itu, ya nggak usah jauh-jauh dari itu. Terlalu jauh dari itu susah. Aku memperbaiki keturunan. Lalu kok nikah karo wong Jepang. Misalnya, puja mengerak nyawa terus piye enggak? Udah asa bubar kan begitu kan? Terus podo ramu denge kan udah. Iya. Ngomongnya terus piye gue? Ya misalnya, oke, bahasanya bisa, tapi kemudian halalan yang lain, budayanya berbeda. Iya kan? Ini begini nggak bisa. Maka ketika kemudian maaf kita di satu negeri melihat budayanya beda banget. Maaf ya, nanti kalau ada yang pernah umroh atau pernah haji atau punya cita, mudah-mudahan enggak ya. Misalnya ada saudara yang jadi TKI atau TKW di Arab Saudi, kon ngecek pasar misalnya, pasar itu nggak ada satupun perempuan, pasar isinya lanang kabeh, sing dodol ya lanang, sing ngenyang ya lanang, karena budayanya begitu. Lah apa kemudian maaf wong Jawa siap kan begitu kan? Iya, aku pengen dibojo wong Arab gen wong sugih ra karuan. Iya, tapi kemudian kamu begitu modal polanya mungkin tidak siap. Kenapa? Secara psikologis enggak berbeda, secara budaya berbeda, macam-macam banyak perbedaan. Bukan tidak mungkin terjadi pernikahan itu, tetapi ya cara mengatasinya jauh lebih rumit daripada yang kemudian tadi ada kesamaan ideologis, kesamaan psikologis, kesamaan geografis. Kalau itu insya Allah jauh, maaf jodoh itu aslinya nggak terlalu jauh dari kita. Ya sekali lagi tidak akan jauh dari kita. Hanya persoalannya kan kadang-kadang kita kurang sabar. Sajane wis wayahe tenan apa urung, karena setiap orang itu berbeda, umur berbeda. Ada yang umurnya sampai maaf laki-laki 30 tahun belum gelem nikah. Nopo? Ya karena maaf semuanya sing ngurusi masih mbokne terus. Ya sehingga begitu nikah langsung komentar
Dunia ini anak mama. Iya, dia nggak ngerti gawean, tapi ada yang umurnya 20 tahun matengnya luar biasa. Keberongot masalah itu. Ya, karena banyak masalah sejak kecil kan gitu. Lah iya kan bisa jadi umur 20 jauh lebih matang daripada yang umur 30. Lah yang kita mau apa? Makanya maaf, membuat pasangan dengan kriteria umur itu juga tepat juga. Aku pokoknya kudune bojoku luwih tua daripada aku. Nggak harus. Ya kan? Usia laki-laki tidak harus lebih tua daripada istrinya. Iya, kalau bikin kriteria itu ya nanti kita kerepotan sendiri. Kalau sudah itu lebih bagus ya sudah. Ada yang mohon maaf ya, lebih tua suaminya tapi nggak dewasa, tapi ada yang lebih muda suami tapi sangat-sangat dewasa. Jadi saya ingin mengatakan begini, dari semua itu jangan kita terlalu rumit membahas membincangkan soal jodoh ini, jangan terlalu sulit membuat kriteria, jangan terlalu rumit membayangkannya karena dia ada di sekitar kita. Saya kira itu, mudah-mudahan ini pengantar dialog saja, karena sebenarnya kemarin saya singgung tema ranya nangge ya betul. Karena tapi kemudian bisa menjadi catatan buat kita semuanya supaya tidak terlalu risau, tidak terlalu galau dengan hal yang sedang kita hadapi. Saya kira itu, terima kasih. Sekelewatan jamin, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan boleh. SPR monggo.